Halo guys, welcome back with me. Selamat datang di my YouTube channel. Kali ini tema PK Card kita adalah soal pesan apa sih yang mau disampaikan oleh jiwamu. Oke. Message from your higher self ya ke kamu. Kamu di sini adalah human ya. Kamu sebagai manusia, dimana meskipun kamu sadar ya jiwa kamu mau bilang apa sama kamu ya kan, tapi mungkin kamu merasa ada satu dua hal yang membuat ragu atau tidak mempercayainya 100% karena mungkin kamu khawatir kalau ini adalah suara dari pikiran kamu. So di pick a card reading kali ini akan dikonfirmasi ya hal-hal yang kurang lebih sesuai dengan apa dorongan kamu, apa yang lagi kamu rasakan sekarang ya terkait situasi atau kehidupan kamu saat ini. Atau mungkin kamu pengen ngelakuin apa, atau kamu mungkin pengen belajar apa. Nah, jiwa kamu ini akan mengkonfirmasi melalui pick a card reading ini. Oke, dan perlu diingat ya guys bahwa ini general reading. Oke, jadi nggak bakalan pas untuk semua orang atau tidak bakalan detail ya. Jadi aku ambil energi yang general aja gitu, yang kebanyakan kalian punya ya di tiga kartu ini. Nah kalian ambil aja yang resonate. Jadi jangan semua itu dibiasakan untuk menelan mentah-mentah. Oke, kalian harus bisa juga untuk menyaring, untuk mengambil mana yang ini buat kalian, mana yang bukan buat kalian. Oke. Nah ini salah satu juga nih, salah satu juga message dari jiwa kalian ya untuk kalian tiga palnya ini. Oke. Aku pengen ngarahnya ya, bawanya itu ke romance, tapi bukan romance soal kamu dengan partner kamu atau urusan kamu dengan orang lain, bukan kayak gitu ya. Tapi lebih ke romance soal kamu dengan diri kamu atau jiwa kamu. Oke. Jadi romance di sini mungkin aku bawanya lebih ke self love gitu kan ya, atau iya secara spirit gitu loh. Kayak jiwa kamu pengen menyampaikan kabar apa sih atau message apa yang nggak jauh-jauh dari pesan cintanya jiwa kamu ke diri kamu. Intinya seperti itu. Kamu bisa paham kan ya apa maksudku. Terus jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Kalau resonate kalian bisa share juga cerita kalian, oke? Tapi mesti mindful juga ya bahwa ini ranahnya publik. Jadi kalian juga mesti bijak juga ya soal apa yang kalian harus ceritakan, oke? Oke, kita mulai ya guys dari pile nomor 1. Halo guys, buat kalian yang pilih pile nomor 1, yang pilih stiker love, kita lihat ya jiwa kamu pengen nyampein apa sih? Kita lihat dari oracle-nya dulu. Yang pertama ada trusting your intuition, my life is truly guided, and then ada renewing your life, radiant vitality is filling my life. Oke. Nah, di oracle selanjutnya kita ada boundaries. Oke, jadi sebelum aku buka ini, dari dua kartu ini aku udah paham ini ngarahnya akan kemana. Lalu benar diklarifikasi oleh boundaries, kartu boundaries. Where do you need to establish better boundaries and
trust your path. If you knew you will be supported, what would you do? Oke. Jadi guys, ini kan yang nonton banyak ya. Aku nggak paham. Maksudnya case kalian itu kan masing-masing ya kan. Aku ambil energi generalnya aja ya. Jadi kalian ambil aja yang resonate, yang pas sesuai dengan case-nya kalian. Oke. Jadi intinya jiwa kamu tuh pengen kasih tahu kamu bahwa kamu harus belajar soal boundaries. Apa sih boundaries? Batasan diri. Oke. Jadi gimana sih punya boundaries yang sehat gitu kan ya? Apakah selama ini kamu sudah memahami batasan ya antara diri kamu dengan orang lain? Batasan itu bukan berarti kamu bangun tembok yang tebel gitu, enggak kayak gitu ya guys. Cuman gimana ya? Yang sehat itu gimana? Oke, jadi sehat itu ya di orang lain sehat ya, dampak sosial maksudnya ke merekanya itu sehat dan ke kamunya sendiri juga sehat itu gimana? Oke, terus gini ya, aku menangkap bahwa mungkin ya sebagian dari kalian terlalu banyak yang mendengarkan orang lain, semuanya kamu dengerin gitu, kamu telan mentah-mentah tanpa adanya saringan ya, tanpa adanya batasan yang sehat itu tadi gitu loh. Oke, jadi kalau misalnya kamu banyak mendengarkan orang lain yang mungkin mereka juga tidak memahami kamu secara karakter kamu, secara soul level itu seperti apa, kamu lagi ngalamin apa, orang lain kan cuman melihat atau mengadvise berdasarkan apa yang ada di pikirannya dia yang sudah dialami ataupun yang sesuai dengan pengamatannya dia kesehari-hari gitu kan ya, entah itu benar atau tidak buat kamu, entah itu pas atau tidak buat kamu. Oke, jadi perlu adanya visi yang mantap juga dari kamunya. Ya mungkin beberapa dari orang ada yang mau men-take over your life gitu loh, karena energi kamu tuh selamanya ngasih terus ke mereka. Oke. Sebenarnya nggak ada yang salah soal kasih gitu kan ya, soal memberi itu kita tidak ada yang salah. Cuman masalahnya kalau kebanyakan dan kamu selalu ya pengen ngasih doang tapi diri kamu tidak dikasih, ya sama aja. Oke, lalu dengan kamu seperti itu terus ya, orang lain tuh juga akan terbiasa gitu loh dengan energi kamu yang terus ngasih terus gitu. Oke. Nah, karena terbiasa itu, orang jadinya pengen mengambil terus dari kamu atau malah mereka respectnya tuh berkurang gitu loh sama kamu. Oke. Jadi makanya itu kamu harus memahami juga gitu kapan di saat yang tepat kamu memang harus mengasih, kapan juga di saat yang tepat kamu harus mengasih diri kamu gitu, kayak me time misalnya, atau ya ini tadi soal mendengarkan intuisi ya. Jadi kita nggak bisa mendengarkan intuisi dalam keadaan kita dikelilingi sama orang-orang yang ramai gitu. Ya mungkin bisa kalau misalnya kamu udah terlatih, tapi kalau tidak kan kamu tetap butuh space, waktu untuk mencerna semuanya. Itu kalau kamu bisa mencernanya. Kalau belum bisa, lalu apa? Ya. Di sini ditanya, jiwa kamu itu sebenarnya tidak mau ngasih kamu jawaban doang. Tapi kamu di sini disuruh belajar, disuruh nanya gitu loh sama diri kamu sendiri, what would you do, ya kan? Kartunya seputar pertanyaan semua gitu loh. Oke, gimana caranya kamu bisa belajar memiliki boundaries yang sehat? Misalnya, kalau kamu pengen belajar melalui buku gitu kan ya, kamu kan juga harus pertimbangkan juga berapa lama kamu membaca buku, kamu bisa mencernanya atau tidak, itu kan beda-beda ya. Kamu yang nonton di file nomor 2 kan, maksudnya kalian tuh banyak dan kalian berbeda gitu state mencernanya ya kan. Misalnya kalian semua yang nonton membaca buku yang sama kan, beda-beda juga gitu kan ya, cara kita masing-masing mencernanya kan berbeda. Nah itu atau kedua, kamu cari mentor atau profesional gitu yang bisa meng-guide kamu ya. Gimana sih punya boundaries yang sehat, atau gimana sih cara menolak orang
tanpa orang lain merasa tertolak, misalnya seperti itu atau apalah. Oke. Sekarang kita lihat dari tarotnya. Oke, di tarotnya di sini ada the World, and then ada Eight of Wands, lalu ada the High Priestess. Oke. Aku sengaja pakai tarot yang ini ya untuk membaca pesan jiwa kamu apa, karena memang kamu lihat sendiri kan kayak vibes-nya tuh dark, tapi bukan dark juga sih, lebih ke apa ya, ketiadaan dan keadaan, antara ada dan tiada. Kita lanjut ya dari tarotnya. Di sini 2 major arcana. Oke. Major artinya ini pelajaran major buat kamu ya, yang dikasih tahu oleh jiwa kamu bahwa udah saatnya cycle ini ending. Kamu kan juga harus memahami mana yang harus kamu saring, apa yang sesuai dengan diri kamu atau tidak gitu. Nah, masalahnya kamu paham atau tidak. Nah, ini kan menyangkut dengan visi hidup, menyangkut dengan pengetahuan akan diri juga kan gitu kan. Lalu High Priestess ini soal yang tadi aku bilang, kalau kamu nggak kurang afdol gitu kan ya untuk membaca buku, berarti kan kamu butuh mentor atau butuh apa. Kalau misalnya aku jadi kamu, ya aku pasti akan butuh guide gitu, entah dia mentor atau orang profesional yang di bidangnya, yang yang memang dia expert itu bukan dia cuman secara label ya, tapi secara pengalaman atau secara pengamatan keseharian hidupnya dia adalah soal itu, ya aku akan mendatangi orang itu untuk mengguide aku. Oke. Lalu di sini ada Eight of Wands. Ini soal travel. Either kamu pindah ke lain kota or country karena mungkin di sekitar kamu udah nggak bisa menerima kamu lagi, karakter kamu lagi, atau ini pindah secara metaphorically ya, yaitu kamu menjauh, mulai memisahkan gitu loh energi itu supaya tidak berada di energi kamu gitu. Jadi kayak ya itu tadi, kayak ada batasannya gitu. Oke. Atau ini juga bisa jadi soal leveling up. Nah, gimana caranya kamu leveling up? Kenapa nggak kamu hire ini tadi? Hire seorang guide, seorang coach, mentor yang mungkin bisa tahu kamu itu mindset atau state psikologinya tuh ada di tahap mana, atau kamu tuh lagi ngalamin apa, karakter kamu seperti apa. Pokoknya kamu mesti carilah orang yang tidak judgment ya, tapi dia juga supporting kamu. Nah, masalah supporting, orang yang biasanya ada di seperti ini ya, artinya kan secara emotionally kan dia kurang merasa supported ya. Nah, if you knew you would be supported, what would you do? Kalau kamu mau dan menyadari bahwa di luar sana ada orang yang mensupport kamu, lalu apa yang harus kamu lakukan? Itu tadi. Oke? Ini juga soal decluttering ya kan? Mana orang yang tepat yang harus ada di cycle kamu, atau mana orang yang ya udah gitu sebagai teman aja, tapi kamu mungkin tidak bisa berinteraksi terus menerus ya sama orang itu. Yang bisa ngerasain itu ya kamu sendiri. Oke? Lalu di sini ada Athena. It is safe for you to be powerful. You know how to be powerful in a loving way that benefits other as well as yourself. Nah, kamu bisa membenefit orang lain ya, tapi gimana kamu benefit itu bisa nggak diseimbangkan untuk kamu juga memberi manfaat untuk diri kamu juga gitu loh. Oke, jadi intinya kalau misalnya kamu men-treat diri kamu dengan sehat, dengan baik ya kan, pasti hubungan kamu dengan orang lain juga akan sehat gitu loh. Oke, orang lain juga akan menerima manfaatnya dari setelah kamu menurish yourself,
mengajari diri kamu. Oke, soal boundaries itu tadi. Lalu ada opal. Your children on earth and in heaven are happy and well cared for by God and the angels. Ini soal inner child ya. Entah kamu ada wound ya, luka di masa lalu, atau sebagian besar dari kalian sih ini soal ya inner child itu tadi. Kayak kamu bayangin sendiri lah waktu dulu kamu kecil gitu kan ya, pengen coba sana coba sini tapi kamu juga tidak takut untuk salah atau jatuh. Nah, ada vibes inner child yang mesti kamu ingat lagi gitu loh. Pada waktu dulu excitednya tuh gimana sih as being a child. Nah, itu kamu mesti pertimbangan juga, mungkin itu juga bisa menjadi apa ya, kamu tuh supaya nggak terlalu tegang, terus kamu jadi punya space atau enjoy your space, apa yang lagi kamu fokusin sekarang gitu. Jadi lebih ada energi playfulnya. Oke. I bury myself in work to forget you. Aku menguburkan diri dalam pekerjaan untuk melupakan my spiritual side, untuk melupakan kondisi spiritual kamu, jiwa kamu kayak nggak imbang kan. Ini kan soal cakra ya, soal trusting your intuition juga. Oke. Jadi mungkin yang tadi aku sebut juga ya soal deadline. Oke lah, kamu punya profesional yang bagus gitu kan ya, tapi nah selama ini mungkin kamu denial akan suara itu, akan suara hati, oke, untuk balancing your life. Nah loh, I wish I had treated you better. Oke, ini soal yaitu tadi, kamu belum cukup untuk menurish diri kamu, ya, untuk merawat diri kamu, terutama dalaman diri kamu. Nah, jiwa kamu pengen kamu sehat ya dari segi spiritual. High Priestess. Oke, kita ke lagu ya. Ini ada judul lagu, nanti kalian search sendiri liriknya. Oke, sorry guys, ini tadi kepotong untuk lagunya ya. Jadi lagunya ada End of the Road by Boyz II Men. Pasti kalian tahu dong ya lagu ini. Nanti kalian searching aja liriknya. And then ada Cliche by Fish. Fish ini orang yang nyanyi ya. Lalu ada What Have I Done to Deserve This by Pet Shop Boys. Oke. Lalu ada The Reason, Hoobastank. Jadi untuk stikernya, yang pertama ada Metro. Lalu ada God Helps Those Who Help Themselves. Lalu ada Travel Back. Oke. Ini soal kalau Tuhan mau menolong kamu, ya berarti kamu juga harus open untuk ditolong. Oke, kamu juga memiliki kesadaran yang gimana caranya kamu bisa leveling up gitu loh. Kamu butuh siapa atau kamu butuhnya apa. Oke. Lalu di sini ada energi traveling yang cukup kental. Ada Metro, ada ini tadi Travel Back. Entah kamu pindah keluar kota, dan kota di sini kan bukan berarti kota besar saja ya, tapi kamu lihat orang-orangnya, society-nya seperti apa, dinamika hubungannya mereka seperti apa. Oke, jadi ada dorongan itu, udah ada dorongan untuk pindah keluar kota. Oke. Daripada harus berada di kota yang sama atau tempat yang sama, tapi kamu dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mensupport kamu untuk berkembang. Nah, kamu ada kayak keinginan itu untuk meriset kota baru yang mungkin sesuai dengan work-life balance kamu, itu juga bisa. Oke. Buat kalian yang mau personal consultation, kalian bisa email aku
Jangan lupa subscribe and like juga. Bye-bye. Halo guys, buat kalian yang pilih file nomor 2, yang pilih hot coffee, kita lihat ya, pesan dari jiwa kamu apa sih? Kita lihat dari oracle-nya dulu. Di sini ada exceeding expectation, I soar into excellence. And then ada mending bridges, I heal rifts, I am a mender. Lalu ada protection, call back your power, cut the cords, so retrieval. Lalu ada starseed, what lights you up. Oke. Kayaknya jiwa kamu kayak mau ngajak aku bercanda sih. Bercandanya tuh bukan kayak main-main gitu ya. Kamu ya sebagai manusia mungkin sadar ya. Untuk file nomor 2 mungkin kalian sadar jiwa kamu mau bilang apa. Cuman higher self kamu, jiwa kamu itu kayak apa ya, terheran-heran kok lu nggak percaya sih sama diri lu sendiri gitu loh. Kayak kamu nih punya potensial. Oke, kamu nih punya modal ya. Modal itu bukan cuma duit, tapi ya itu tadi skill set. Oke, jadi kok kamu malah ngeraguin diri kamu sendiri gitu loh. Kayak jiwa kamu tuh kayak ngelihatin doang gitu loh. Oke, makanya apa ya, kayak jokesnya di sini gitu. Oke, jokes tapi nggak lucu juga gitu. Ada seriusnya gitu. Paham kan ya? Kamu bisa rasakan sendiri energi lu. Intinya gini, jiwa kamu itu lagi konfirmasi ke kamu bahwa kamu ini dilindungi. Okay. Di sini ada protection. Jadi kamu hanya akan diarahkan oleh jiwa kamu ya, dikasih petunjuk oleh jiwa kamu ke jalan yang memang itu sudah disediakan buat kamu. Makanya di sini klarifikasinya adalah what lights you up. Oke, jadi apa sih yang membuat kamu excited? Apa yang membuat kamu penasaran? Ya, curiosity-nya di mana gitu. Mungkin kamu banyak bidang yang kamu kuasai, kamu multi talented bisa jadi, tapi kan talent itu kan tidak sampai situ ya, maksudnya kamu tetap dong ya butuh untuk mengembangkan potensi-potensi kamu. Nah, masalahnya kita tidak semuanya dalam satu waktu yang sama untuk mengembangkan hal tersebut. Bisa jadi sih ya, multitasking itu bisa jadi. Cuman di sini kamu lebih disuruh jiwa kamu untuk lebih memprioritaskan mana hal yang paling membuat jiwa kamu lights up, membuat diri kamu panggilan atau dorongan hatinya tuh lebih kuat gitu loh. Kayak ada blissnya, kita ngomongin soal blissfulness, oke? Nah, jiwa kamu lagi ngomongin itu, lagi suruh kamu fokusin ke hal yang membuat kamu ini excited. Lalu di sini ada exceeding expectation, dan di sini ada kayak tumbuhan gitu kan ya, lagi growing. Dan di sini ada perempuan, manusia yang dia melebihi, kita anggap aja ini sebagai dunia ya, bumi maksudku ya, earth seperti itu, dan atau bisa jadi ini adalah your head, oke. Jadi self limiting belief. Oke. Intinya sebenarnya kamu tuh udah ada di right path seperti itu. Cuman kadang kamu tuh masih meragukan diri kamu, membatasi diri kamu bahwa ini udah waktu yang tepat belum ya, kayak gitu-gitu loh. Kayak yang membuat kamu menunda sebenarnya ya your own thoughts gitu, pikiranmu sendiri. Oke. Yang namanya growing itu ya seharusnya jangan takut salah, oke. Salah itu bukan fatal gitu. Dalam kamu growing, kamu kan pasti cari jalan gitu kan ya. Sama dengan tumbuhan ya. Tumbuhan itu kan kalau growing, arahnya tuh loh, arah dia bertumbuhnya kan dia pasti ngikutin sunlight gitu kan ya, cahaya matahari. Nah, cahaya matahari itu bisa kita istilahkan dengan apa yang membuat kamu excited
what lights you up. Okay? Nah, biarkan diri kamu letting go ya. Letting go di sini artinya menyerah pada jiwa kamu mau menuntun kamu kemana. Okay? Menyerah ya, bukan menyerah. Aduh, gue nyerah lah. Bukan kayak gitu. Tapi menyerah adalah kamu surrender, kamu biarkan diri kamu dipimpin oleh jiwa kamu, dipimpin oleh hati kamu. Kamu tuh terdorongnya mau kemana. Okay? Intinya seperti itu. Mending bridges ini soal yang tadi aku bilang, soal self-limiting belief bisa, soal membatas-batasi diri, ya kayak expectation gitu kan ya, kayak kamu lihat sendiri ya, wajahnya si perempuan ini, dia sebenarnya udah memandangnya ke depan gitu, tapi kayak kosong ya tatapannya. Dan dia adanya di tengah-tengah. Kayak kadang masih terbawa case di masa lalunya dia ke masa sekarang. Jadi kayak dia belum benar-benar untuk nyemplung ya. Bukan nyemplung ke sungai yang ini sih. Dia belum benar-benar untuk melangkah ke land yang seberang ini gitu loh. Meskipun ya kalau aku lihat progresnya di sini udah 80% gitu. Nah 20%-nya itu keraguan kamu sendiri sebenarnya atas diri kamu sendiri. Nah makanya jiwa kamu tuh kayak terheran-heran, oh my god. Kayak lo udah gue tunjukin jalan loh, kayak kamu udah merasa panggilan kamu kemana gitu, tapi ada apa ya, kayak masih ups and down gitu loh. Ups and down itu bukan progres kamu ya, tapi ya mungkin dari emotional side kamu tuh ups and down kayak gitu loh. Kayak jadi penting banget untuk diperhatikan bahwa saat jiwa kamu udah ngasih tahu ini jalannya, berarti kan clear kan ya. Nah, kamu ikutin itu pada saat state emosional kamu itu ya sedang berada di stabil state gitu. Ya, bukan di atas, bukan di bawah, tapi gimana kamu bisa merasa oke, aku clear. Aku mau mengambil bidang ini, atau aku mau mendalami pelajaran ini atau usaha ini gitu kan, bisa jadi. Nah, kamu juga pasti sudah dong ya untuk mempertimbangkan resikonya seperti apa, lalu challenges-nya seperti apa. Nah, di sini juga perlu diperhatikan soal komitmen ya. Jadi komitmen itu dalam rangka terlepas kamu ups or down ya kan, in a bad times or a good times, kamu gimana supaya tetap keep going tapi tidak memaksakan diri. Nah itu, kamu kan butuh intun lagi kan ya sama jiwa kamu. Kita lihat dari tarotnya. Oh my god, ada the sun. Lalu ada Four of Wands. It is about stability or commitment. Ya komitmen. Lebih ke komitmen yang ini, yang tadi aku bilang, oke? Okay? Lalu ada Nine of Wands. Passion ya, dua kartu ini soal passion. Tapi bedanya ini passion yang membuat kamu merasa terbebani. Bukan passionnya yang membebani, tapi pikiran-pikiran kamu sendiri gitu loh. Kayak kamu harusnya udah bisa nih kayak ngelihat ke depan aja, tapi kamu kayak masih ngelihat ke bawah, atau am I worthy enough kayak gitu loh. Am I deserve to doing this, seperti itu, oke? Okay? Padahal Four of Wands ini juga sebenarnya kamu lagi diuji soal komitmen, soal foundation juga bisa, karena kan angka 4 ya, soal root, soal foundation, soal dasar. Mungkin kamu dasarnya udah ada gitu, cuman aku nggak ngerti. Case kamu kan beda-beda ya yang di sini, yang kamu nonton di file nomor 2. Kalau aku lihat sih secara knowledge kamu udah ada gitu. Oke. Okay. Kayak multi talent. Cuman ya mungkin masalah kesetiaan ya, masalah kamu keep going dan komitmen itu tadi. And then to sun. Padahal ini udah dikonfirmasi sama jiwa kamu, ini waktu yang tepat untuk kamu bersinar. Keluar dari mindset yang lama ya. Udah waktunya kamu
menunjukkan potensi kamu ke the world. Oke, menjadi terang bagi banyak orang. Starseed. Oke. Di sini juga ada planet Saturnus ya. Bisa lihat kan? Lalu di seberang sana ada Jupiter. Saturnusnya yang lebih gede di sini proporsionalnya dibandingkan Jupiter. Nah, ini waktu yang tepat untuk kamu bersinar dan mengembangkan diri kamu. Meskipun Saturnus dan Sun itu enemies ya. Enemies di sini bisa berarti soal pikiran kamu sendiri, soal kamu masih bawa-bawa masa lalu ini tadi, yang kamu yang membuat kamu itu merasa entah tidak pantas atau seperti apa, nggak tahu. Oke. Nah, di sini Saturnusnya lebih besar daripada Jupiter ya. Jupiter kan soal expansion dan Saturnus soal delay. Mungkin kamu di sini ada di Saturnus Mahadasya, and then antardasyanya Sun. Itu bisa jadi. Kita ngomongin Vedic astrology ya. Kalau misalnya kamu berpatok pada Western, I don't know. Kalau misalnya kamu dasarnya mungkin belum kuat ya, berarti ada something yang harus kamu pertimbangkan matang-matang, atau sejauh mana kamu bisa menunjukkan ya potensial kamu itu. Jadi kayak harus sesuai ukurannya, harus pada ukurannya. Oke. Jadi kalau misalnya kamu belum merasa bukan rendah dirinya ya, tapi mungkin soal ininya, soal pengetahuannya, soal dasarnya, knowledge-nya gitu kan ya. Kalau misalnya kamu memang belum terlalu jauh sampai sana, kamu ambil dulu aja yang paling deket-deket gitu loh. Oke, jadi nggak membuat diri kamu itu terbebani oleh something yang sebenarnya belum bisa kamu handle atau belum sekarang banget. Oke, meskipun arahnya ke sana. Paham ya? Lalu kita lihat dari oracle yang lain. Oceana, take action. You are in touch with your truth in this situation, and you need to trust your gut and lovingly assert yourself. Lebih tegas, oke? Ini soal kepemimpinan tadi. Kepemimpinan kan bukan harus kamu tuh di tengah-tengah grup gitu kan ya. Nggak harus gitu, tapi soal diri kamu. Kamu yang bisa memimpin diri kamu yang bisa menggerakkan diri kamu, mengambil action ini. Oke. Aslinya kalau kebanyakan aku lihat dari sini, kamu udah punya knowledge-nya itu gitu. Oke. Kamu udah paham kamu maunya kemana gitu. Tinggal jump in aja. Oke. Lalu ada juga Rosetta. You have a gift for working with young people, and your divine purpose involves helping, teaching, or parenting children. Oh my god, this is so interesting pile, guys. Oke. Iya. Berarti iya sih. Yang tadi soal notes tadi ya, soal ego itu untuk tidak terlalu memaksakan diri ya, tapi sebenarnya kamu udah ada di jalur yang tepat. Oke. Multi talent di sini ya paling ya seputar ini nih, soul calling kamu nggak jauh-jauh dari menolong orang lain ya kan. Menolong kan bisa kamu tuh di mana aja gitu loh bidangnya ya, entar di kantor, di rumah, manapun lah ya. About teaching ini juga kamu kayak nggak harus kamu menjadi guru gitu, tapi dengan kamu bisa mempercontohkan di sekitar kamu, keluarga kamu, atau pacar kamu, atau di manapun kamu berada gitu kan ya. Lalu soal parenting children itu ya bisa anak kamu atau anak-anak secara keseluruhan. Misalnya kamu ada di komunitas yang melibatkan anak-anak, nah itu bisa jadi. Oke. Jadi jangan pernah ragukan potensi yang ada dalam diri kamu sambil kamu terus berkembang, oke? Sambil kamu terus bertumbuh. Oke. Lalu kita lihat ke pesan dari jiwa kamu. Ini lebih ke pesan cinta seperti itu ya. Pesan cinta dari jiwamu untuk kamu.
So many things remind me of you. Ini jiwa kamu lagi bilang bahwa kamu ini diingatkan bahwa kamu ini punya pengalaman apa saja, terus kamu tuh pernah belajar apa saja. Nah, lebih ke reflecting period, lebih ke percaya lagi ke intuisi kamu ya kan, kayak evaluasi gitu loh diri kamu, oke? Ya gitu. Kayak kamu lagi ngobrol gitu loh sama jiwa kamu dan diingatkan jiwa kamu akan banyak hal yang telah kamu lewati. Just being near you is intoxicating. Ini jiwa kamu konfirmasi bahwa orang atau grouping ya, people itu kalau berada di sekeliling kamu, sekitar kamu, itu rasanya lebih chill, lebih relax. Nggak ngoyo, nggak yang kayak selamanya ngejar-ngejar terus, tapi tahu timingnya. Nah, mereka melihat dari kamu, mereka melihat contoh atau role model dari dalam diri kamu ya, Sun, and yang tadi tuh Saturnus Mahadasya, yang membuat kamu sebenarnya jalannya tuh nggak secepat dulu, tapi kamu merasa lebih stabil, lebih secara meskipun ups and down, tapi di sini ada stability gitu loh, kamu nggak tersulut pengaruh dari luar, kayak gitu loh. Jadi kayak udah ada mulai self worth-nya gitu loh, dibandingin pile nomor 1. Oke. Kita lihat dari stikernya. Apa sih pesan jiwa kamu? Oke. Declutter. Sepeda or balancing your life. Untuk tidak mengkotak-kotakan seperti tadi. Behind the mountains, there are people to be found. Di balik challenges ya, meskipun kamu tidak bisa melihat secara jauh gitu kan ya, kedepannya seperti apa, atau mungkin masih, kalau misalnya kamu lihat ke arah yang paling jauh itu masih agak blur gitu kan ya, meskipun kamu udah tahu nih visi kamu apa dalam jangka waktu dekat atau dalam proporsi yang lebih pendek kamu udah jelas, cuman yang paling jauh sana itu kamu belum terlalu jelas. Artinya di sini klarifikasi bahwa di balik challenges itu, di balik halangan ya, atau apa yang sedang menutupi kamu di kejauhan sana ya, ini dikonfirmasi bahwa ada orang yang datang dalam kehidupan kamu yang membantu kamu untuk bertumbuh. Oke. Kayak kamu akan menarik orang-orang yang satu vibration dengan kamu, atau kamu akan menarik orang-orang yang kamu butuhkan. Entah partner bisnis, customer, atau apapun lah ya. Goals kedepannya itu kamu akan mendapatkan, kamu akan didatangkan orang-orang tersebut meskipun tetap ada challenge-nya. Oke. Meskipun tetap kamu step by step melalui prosesnya itu sampai kamu ke ujung sana. Oke, paham ya? Declutter ini soal trusting your intuition and membuang hal yang nggak perlu kamu pikirkan gitu. Oke. Lalu kita ke lagu ya. Ini judul lagu, nanti kalian search aja sendiri liriknya seperti apa. Oke. Lagu pertama ada Call Me, Blondie. Oh to Be in Love by Kate Bush. Jadi kayak aku ngerasa kamu tuh lagi komunikasi sama jiwa kamu lagi in love gitu loh sama jiwa kamu sendiri, oke? Finally realize bahwa
jiwa kamu nggak pernah meninggalkan kamu ya, meskipun dulu kamu pernah ditinggal atau segala macam ya, tapi ternyata saat kamu merenung ya ke belakang, bukan untuk merecall memori tersebut dan untuk merasakan kepahitannya ya, tapi untuk kamu realize bahwa selama perjalanan kehidupan kamu itu, kamu tuh tidak pernah sendirian. Kamu ini selalu didampingi oleh jiwa kamu. Dan bener kan, kamu bisa melewati hal-hal itu gitu loh. Oke, jadi jangan pernah ragukan potensi kamu, jangan pernah meragukan jiwa kamu itu mau membimbing kamu ke arah mana, oke? Jadi intinya soal itu. So sweet gak sih guys? So guys, thank you ya buat kalian yang pilih PAL nomor 2. Hopefully ini resonate buat kalian. Buat kalian yang personal consultation, kalian bisa email aku. Dan jangan lupa subscribe channel aku, like juga. So thank you guys, see you on the next video. Bye-bye. Halo guys, buat kalian yang pilih PAL nomor 3. Mobil vintage, kita lihat apa sih pesan jiwamu ke kamu. Oke, kita lihat dari oracle-nya dulu. Receiving from angels. Shimmering wings of angels embrace me with love. Being in the flow. I am the flow of the universe. Lalu ada Lemuria, creating heaven on earth. It's happening. And get grounded, empath, highly sensitive, connect with nature. Oke. Untuk PAL nomor 3, aku ngerasa di sini PAL yang highly spiritual. Ya, lebih menyadari keberadaan atau eksistensialnya kamu. Oke. Kayak kamu in tune dengan jiwa kamu. Ini kamu, lalu di belakang ini adalah higher self kamu, jiwa kamu. Oke. Lalu ada bayangan putih di sini, kita bisa istilahkan bahwa ini adalah aura kamu. Jadi aku menangkap kehadiran kamu ini bisa menjadi pendamai oleh orang-orang yang ada di sekeliling kamu, ya, circle kamu, entah pertemanan, family, atau partner kamu ya, romantic partner seperti itu, kamu bisa menjadi pendamai, menjadi tempat yang nyaman buat mereka, entah curhat atau sekedar kamu hadir secara fisiknya di antara mereka, ya kan? Kamu kayak memahami ya, dan sensitif bahwa misalnya teman kamu tidak cerita ke siapapun bahwa dia sedang ada di dalam masalah, tapi dengan kamu presence aja di dekatnya dia, tiba-tiba teman kamu menangis gitu, itu bisa jadi. Atau tiba-tiba teman kamu memeluk kamu. Nah, jadi kayak energi kamu atau aura kamu tuh menginvite gitu loh banyak orang, dan tidak setegang sebelumnya. Oke, jadi misalnya ada kelompok orang yang bersitegang gitu ya, atau berbeda pendapat seperti itu, tapi dengan adanya presence dari kalian bisa mendamaikan dua belah pihak. Kalian bisa memberikan cinta kalian ke mereka tapi tanpa muluk-muluk, kayak energinya chill gitu loh. Oke. Mungkin kalian juga tahu saat-saat yang tepat kapan kalian hanya berdiri di sampingnya mereka, atau kalian juga tahu kapan waktunya open your voice gitu kan ya, atau kalian juga tahu kapan waktunya untuk bercanda dan tidak membawa sesuatu itu ke hal yang tegang gitu. Jadi kayak transcend ya, kamu menjadi jembatannya banyak orang karena yang kamu tawarkan adalah energi cinta gitu loh. Oke, jadi kayak nyaman gitu, kayak orang tuh jadi chill, jadi lebih enteng bawanya. Nah, jiwa kamu itu pengen konfirmasikan, pengen komunikasikan ke kamu bahwa
kamu sudah melakukan hal ini. Dan kayak apa ya, memberitahu kamu bahwa terima kasih kamu sudah melakukan hal ini. Oke. Kita lihat dari tarotnya ada the lovers, ada two people yang sedang meditasi berhadapan. Ini kamu dengan jiwa kamu constantly speaking with your higher self. Lalu di sini ada the chariot. Ini yang tadi aku bilang, bisa soal orang yang berbeda pandangan gitu kan ya, satu ke kiri, satu ke kanan, atau ini bisa juga soal kamunya yang mungkin bingung atau mungkin berada di crossroad gitu kan ya, tapi kamu mencoba untuk tetap balance di tengah-tengah dan tetap terkendali gitu loh. Dan tidak gampang tersulut emosi. Lalu di sini ada Three of Wands. Ini bisa soal traveling, bisa soal passion. Kamu bisa mendamaikan orang karena kamu juga sudah atau sedang ya melakukan your inner works gitu loh. Jadi bukan berarti kamu saat berhasil juga mendamaikan orang itu bukan berarti kamu tidak memiliki masalah juga gitu loh. Justru karena kamu memiliki masalah ya, yang ya semua orang tuh sebenarnya punya masalah gitu kan ya. Tapi gimana cara kita menghandle-nya? Nah, di sini karena the chariot yang keluar, kamu tidak gampang ya tidak gampang mengikuti emosi kamu gitu loh, yang mungkin ups and down atau berlawanan arah. Kamu mencoba untuk tetap terkendali. Okay, dan in tune dengan your higher self and your intuition gitu loh, untuk melakukan suatu keputusan yang sesuai dengan apa jiwa kamu mau. Lalu ada Fiona. Now that you have asked the angel for help, be open to receiving divine guidance and assistance. You deserve heaven's help. Lalu ada Astara. You deserve the best. Reach for the stars with your dreams and desires and don't compromise. Oke. Aku rasa di pile nomor 3 ini kalian nggak banyak omong gitu loh. Oke. Kalian menjaga kedamaian kalian dan kalian constantly speaking with your higher self gitu loh. Kayak kalian kalau misalnya ada di hectic situation gitu kan ya, kalian mencoba untuk tenang, atau kalian seperti bukan menjaga jarak ya, kalian seperti mundur lalu kalian fokus dengan diri kalian. Oke, fokus dengan ya me time, atau kalian mendengarkan suaranya, kayak intuisi kalian mau bilang apa ke kalian. Nah, kalian kayak bagusnya kalian udah tahu kapan harus berada di lingkungan mereka ya, di group of people itu, kapan harus kalian in tune dengan diri kalian. Nah, kalian udah memahami gitu loh dinamika hubungan kalian dengan diri kalian sendiri. Oke, kita ke pesan cintanya dari jiwa kalian ke kamu itu apa sih? I know that I crossed the line with you. Ya, soal ini nih. Kayak kamu memahami, kamu tahu kapan signal-signal itu muncul ya, saat kamu harus sendiri dan kamu mendengarkan intuisi. Kamu tahu ya kapan waktu yang tepat. Kita lihat lagi. I am becoming a better person. Nah, karena kamu semakin melatih intuisi kamu, semakin kamu memahami boundaries kamu ya, yang sehat itu seperti apa.
kamu jadi nggak gampang panikan orangnya. Jadi I'm becoming a better person di sini mungkin sebelum kamu mencapai ya di state ini, dulunya kamu mungkin gampang banget hektik, gampang banget panik gitu kan ya. Misalnya orang lain ngomong apa, terus kamu menjadi terburu-buru, kayak energinya mengamplify kamu gitu, memperkuat kamu, jadi kesannya malah kamu yang lebih kuat dan lebih hektik gitu loh dibandingkan orang yang memberikan arahan gitu loh. Oke, jadi karena tidak adanya boundaries yang sehat itu tadi, jadi orang itu bilang apa, nah kamu langsung bereaksi gitu loh. Nah, tapi di state yang ini ya, mulai tahu nih, kapan kamu harus respon, kapan kamu tidak harus respon, kayak gitu loh. Oke, jadi sebelum kamu memutuskan sesuatu tadi, kamu minta divine guidance gitu loh. Oke, entah cara kalian apa ya, yang membuat kamu balance dengan diri kamu dulu. Oke, kita lihat dari stikernya, pesan cinta dari jiwa kamu apa sih? Be kind even on your bad days. Nah, mungkin ada something yang membuat kamu tidak siap dan merasa ke-trigger, atau mungkin kita kan kadang nggak bisa mengekspek juga ya kapan bad times itu hadir gitu kan ya. Tapi di sini yang aku bilang tadi bahwa kamu mencoba untuk tetap grounded, tetap in tune dengan intuition kalian, ya tetap baik dengan semua orang. Baik itu maksudku adalah tidak reaktif gitu, tidak short temper. Nah, kalian lebih ada jeda, lebih ada jarak gitu loh. Oke. As long as you're happy, who cares? Selama kamu chill, selama kamu damai, selama kamu joyful, selama kamu happy ya menjalankan bidang yang sedang kamu tekuni sekarang, siapa yang peduli gitu loh. Oke, jadi kamu di sini dikonfirmasi oleh jiwa kamu bahwa kamu sebenarnya protected, kamu tuh dilindungi. Oke, dan jangan takut untuk menjadi diri kamu sendiri. Kita lihat dari lagu ya, ini judul lagu tapi nanti kalian cari sendiri lirik lagunya ya, soal pesan jiwa kalian. Lagu cinta dari jiwa kalian ada The World I Know, Collective Soul, dimana setiap kita mengkonsep the world atau memandang dunia itu kan berbeda-beda ya kan. Kamu sebagai pribadi, sebagai entity itu kan ya, kamu memiliki pandangan yang berbeda dengan orang lain mengenai dunia. Nah, The World I Know ini juga bisa soal self-knowledge ya. Semakin kamu menjadi better person ya, self-work, inner work tadi, kamu akan bisa memahami kamu dengan dunia kamu gitu loh. Jadi nggak ada yang melimit-limitkan kamu lagi gitu loh. Okay. All My Life, Casey and Jojo. Kamu dikonfirmasi oleh jiwa kamu bahwa jalan aja, being in the flow. Ya, jadi jalan kamu ini sebenarnya udah ada di right path gitu loh ya. Jadi jangan takut-takut untuk melangkah dan jangan takut-takut untuk menjadi diri kamu sendiri yang autentik ya. Autentik itu kan perlu kerja, bukan suatu hal yang final ya kan. Jadi perlu adanya inner works itu tadi, perlu adanya pelajaran juga gitu loh. Belajar untuk menjadi better person ini. Oke. Okay. Thank you guys buat kalian yang pilih file nomor 3. Buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe and like. Dan buat kalian yang personal consultation, kalian bisa email aku. So thank you guys, thank you. See you on the next video. Bye-bye.